Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kembali kita bertemu pada mata kuliah Ilmu Budaya Dasar. Hari ini pada pertemuan kedua, yang akan kita bahas adalah berkaitan tentang hakikat ilmu budaya dasar. Ada 3 hal yang ingin kita bahas. Pertama adalah tentang pengertian ilmu budaya dasar, tujuan ilmu budaya dasar, serta ruang lingkup atau karakteristik ilmu budaya dasar. Nah, pertama kita bahas adalah tentang konsep dasarnya berkaitan tentang definisi ilmu budaya dasar yang terdiri dari 3 kata. Pertama adalah ilmu, kedua adalah budaya, dan yang ketiga adalah dasar. Secara sederhana, ilmu itu adalah apa yang dilihat, dirasa, dialami, didengar, dan dipelajari. Ini sangat sederhana kita mendefinisikannya. Yang kedua adalah konsep pemikiran yang didapat dari berbagai sumber dan diajarkan untuk diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga adalah yang didapat secara sengaja atau tidak sengaja. Dan yang keempat adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh para ahli untuk menghasilkan sebuah pemikiran yang baru. Sedangkan budaya adalah semua karsa, cipta, dan karya manusia. Artinya, sering kita dengar kata budaya, dan mungkin saja ada di antara kita yang kurang memahami apa itu budaya. Seolah-olah budaya itu kita definisikan hanyalah adat istiadat. Akan tetapi, budaya itu sebenarnya sangat luas, yaitu apa saja yang menjadi ide pokok, gagasan, pemikiran, dan apa saja yang dirasakan yang pada akhirnya juga diciptakan oleh manusia, itulah sebenarnya budaya. Dan terakhir adalah dasar. Dasar itu dapat diartikan awal, pondasi, landasan, dan pijakan. Sehingga disimpulkan bahwa ilmu budaya dasar itu adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengetahuan umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia, yaitu masalah sosial, interaksi, dan juga masalah kebudayaan. Adapun perkembangan ilmu budaya dasar ini, ini sudah sangat populer di luar Indonesia, di mana kata ilmu budaya dasar ini diartikan itu sebagai basic humanism. Di dunia barat itu sering mengartikan sebagai the humanities. Humanities itu berasal dari kata humnus, bahasa Latin, yang artinya adalah manusia, berbudaya, dan halus.
Artinya budaya itu adalah sesuatu yang pada akhirnya menunjukkan eksistensi manusia. Manusia itu harus memiliki kebudayaan. Karena apa? Karena manusia memiliki potensi dalam dirinya berupa akal pikiran, berupa hati, nafsu, dan lain sebagainya dalam Islam. Nah, sedangkan dalam konteks dan konsep ilmu budaya dasar, manusia itu adalah makhluk yang unik, yang di dalamnya memiliki banyak sekali hal-hal, potensi-potensi yang sampai pada hari ini secara konsep keilmuan itu belum bisa diungkapkan secara utuh. Baik, berikutnya tujuan kita mempelajari ilmu budaya dasar ini itu adalah agar kita itu menjadi manusia yang lebih manusiawi. Loh, kita kan sudah jadi manusia, Pak. Oke. Tapi ketika kita ingin kaji dan kita ungkapkan lebih lanjut, apakah Anda sudah menjadi manusia? Oke, kalau jawaban Anda sudah, apa buktinya Anda adalah manusia? Nah, berikutnya adalah kalau memang benar Anda jadi manusia, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana Anda bersikap, berperilaku layaknya menjadi manusia. Maka oleh karena itu, ini yang harus kita ungkapkan, dan inilah cara kita untuk belajar ilmu budaya dasar agar kita mengetahui kita menjadi manusia yang pada akhirnya kita tahu, paham, dan mampu melakukan sesuatu agar kita menjadi manusia yang lebih manusiawi, manusia yang berbudaya, dan manusia yang lebih halus. Dengan demikian, di humanities ini adalah berkaitan dengan nilai-nilai manusia sebagai manusia makhluk berbudaya. Bagaimana kita menciptakan sesuatu? Kenapa harus menciptakan sesuatu? Kenapa harus memikirkan sesuatu? Itu akan kita bahas nanti di ilmu budaya dasar ini. Nah, untuk itu penyajian mata kuliah ilmu budaya dasar tidak lain merupakan usaha yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar, pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Apa sih masalah-masalah manusia, Pak? Masalah manusia ini banyak sekali. Untuk diri kita pribadi misalnya, Anda sadar tidak, dalam setiap diri manusia itu memiliki yang namanya cinta. Benar? Nah, berikutnya adalah kita pengen tanya, cinta itu dari mana datangnya? Kok bisa ada? Terus bagaimana kita meluapkan dan mengimplementasikan cinta kepada manusia yang lain? Bukankah cinta itu bagus, tapi pada akhirnya terjadi masalah dengan cinta itu? Begitu pula dengan segala sesuatu, ide, gagasan, dan ciptaan manusia di muka bumi ini, kok bisa ada ya diciptakan, kok ada ya ide gagasan, kok lahir adat istiadat, kok lahirnya hukum, kok lahirnya ini sebagainya. Akan tetapi dalam perjalanannya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi kita, akhirnya apa yang diciptakan manusia itu pula yang menjadi masalahnya dalam kehidupan ini. Sederhana. Nah, adapun tujuan akhir kita belajar ilmu budaya dasar bukan ingin menjadikan saudara itu sebagai ahli dalam bidang budaya, tidak. Bukan itu tujuan akhir kita. Sederhana saja sebenarnya, kita belajar ilmu budaya dasar ini sebenarnya adalah untuk mengembangkan kepribadian Anda. Anda harus paham tentang kepribadian Anda. Dalam diri Anda ada rasa cinta, dalam diri Anda ada rasa harapan, dalam diri Anda ada rasa kesedihan, dalam diri Anda ada rasa penderitaan, kegelisahan, dan lain sebagainya. Ini harus kita ungkap, harus kita kaji, sehingga kita sudah paham teorinya, konsepnya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikannya, dan ketika ini terjadi dalam diri kita dan menimbulkan masalah, kita bisa mengantisipasinya. Nah, caranya adalah memperluas wawasan pemikiran serta kemampuan kritikal terhadap nilai-nilai budaya, baik menyangkut orang lain dan alam sekitarnya maupun menyangkut diri sendiri. Artinya,
dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan di dunia ini, kita berinteraksi dengan orang lain pasti ada masalah. Kita berniat baik, tapi orang lain menganggapnya tidak baik. Pada dasarnya cinta, pada dasarnya kasih sayang itu baik. Tapi nyatanya banyak sekali orang gara-gara cinta itu melakukan hal yang tidak baik. Dalam diri kita ada rasa kegelisahan. Apakah kegelisahan itu buruk? Terus kalau terjadi kegelisahan ngapain? Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini harus dikritisi. Begitu pula dalam kehidupan sekitar kita. Kenapa masalah-masalah yang tadinya itu adalah tujuannya baik, tapi pada akhirnya kok menjadi masalah dalam kehidupan kita? Nah, ini kita harus kritisi dan ini kita harus berikan solusi. Nah, begitu pula tujuan Anda belajar ilmu budaya dasar ini sejatinya harus mampu membuat Anda peka ya terhadap lingkungan budaya, agar Anda nanti bisa menyesuaikan diri dalam kehidupan. Dan juga dalam belajar ya ilmu budaya dasar ini, Anda diberikan kesempatan seluas-luasnya ya, pandangan Anda itu tentang masalah kemanusiaan, masalah tentang kebudayaan. Dan Anda harus kritis, jangan hanya diam saja. Ini harus kita ungkap nanti ke depannya. Nah, berikutnya adalah mengusahakan agar Anda itu sebagai calon pemimpin bangsa dan negara ini ke depan, itu dalam bidang disiplin ilmu masing-masing dan tidak jatuh pada sifat kedaerahan atau perkotakan disiplin yang ketat. Artinya adalah Anda jangan menjadi orang yang hanya mementingkan ya sifat-sifat kedaerahan Anda, tidak ya, dan jangan sampai kita terkotak-kotak. Tidak, kita harus memahami masalah manusia ini secara utuh. Kita harus bisa memahami masalah bangsa ini secara utuh dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah mengusahakan wahana komunikasi para akademisi agar mereka lebih mampu berdialog satu sama lain. Nah, karena Anda adalah mahasiswa, adalah calon-calon ilmuwan ke depan, dengan adanya ilmu budaya dasar ini, kita terbuka untuk dikritisi, kita terbuka untuk mengkritisi pula. Nah, adapun ruang lingkup kajian ilmu budaya dasar ini adalah berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya yang dapat mendekati dengan menggunakan pengetahuan budaya atau the humanities. Ruang lingkup yang berikutnya adalah hakikat manusia yang satu atau universal, akan tetapi yang beraneka ragam perwujudannya dalam kebudayaan masing-masing zaman dan tempat. Intinya, nampak dengan jelas bahwa manusia menempati posisi yang sangat sentral untuk dikaji. Manusia bukan hanya sebagai objek pengkajian, yaitu bagaimana hubungan manusia dengan alam, dengan sesama, dirinya sendiri, ya nilai-nilai manusia, dan bagaimana pula hubungan dengan Sang Pencipta menjadi tema sentral dalam mata kuliah ilmu budaya dasar kita ini. Ya. Jadi secara singkat, Anda belajar ilmu budaya dasar, diharapkan Anda harus mampu memperlihatkan minat dan kebiasaan untuk mengkaji apa-apa yang terjadi dalam diri Anda dan sekitar lingkungan Anda, menelaah apa yang dikerjakan dan mengapa itu dikerjakan. Berikutnya, menimbulkan kesadaran akan pola-pola nilai yang dianut serta bagaimana hubungan nilai ini dengan cara hidupnya sehari-hari. Baik para mahasiswa sekalian, berikutnya adalah Anda memperlihatkan kerelaan, ya, kesungguhan, kemauan, memikirkan kembali dengan hati terbuka nilai-nilai yang dianut untuk mengetahui apakah dia berdiri sendiri, ini benar atau salah, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, Anda juga harus memiliki keberanian moral, mempertahankan mana nilai-nilai benar, nilai luhur, dan mana yang harus salah, dan harus siap untuk menolak mana nilai-nilai yang buruk dan tidak dibenarkan. Baik, latar belakang terakhir adalah latar belakang ilmu dasar dalam konteks budaya, negara, dan masyarakat Indonesia. Kenyataannya, bangsa Indonesia
terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan sebagainya. Maka tidak akan terlepas dari ikatan primordial, ikatan kelahiran, ya, kesukuan dan kedaerahan. Berikutnya, proses pembangunan yang sedang berlangsung dan terus-menerus menimbulkan dampak positif dan juga ada dampak negatif. Akibatnya, ini pastilah dalam kehidupan kita terjadi benturan nilai budaya, pada akhirnya menimbulkan konflik dalam kehidupan. Nah, kemajuan berikutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan perubahan kondisi kehidupan manusia, menimbulkan konflik pula, ya, dengan tata nilai budaya, sehingga manusia bingung sendiri terhadap kemajuan yang terciptakannya. Ya, contoh teknologi pada hari ini, kita ciptakan kemajuan teknologi, tapi pada akhirnya menimbulkan masalah yang pada akhirnya saat ini kita bingung gimana menyelesaikan masalah ini. Masalah terus berlanjut, bahkan semakin complicated, gitu ya. Dan sampai hari ini kita belum mampu untuk memecahkan semua masalah yang sedang terjadi ini, terkhususnya di Indonesia. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan menjadi tambahan informasi serta pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.